adik-adik. Sekarang kita kembali ke video kedua ya. Video yang tadi itu tentang rumus hukum kolom. Kalau video yang kedua ini adalah video lanjutannya ya, yaitu contoh soal hukum kolom. Nah, jadi untuk mengerjakan soal hukum kolom ini, adik-adik harus paham dulu rumus yang kakak berikan tadi. Jadi adik-adik harus tahu dulu nih apa rumus dari hukum kolom dan keterangan dari masing-masing hukum kolom. Kalau seandainya adik-adik lupa, bisa lihat kembali video yang kakak kasih tadi ya. Ini adalah contoh soalnya. Untuk mengerjakan soal ini adik-adik, kita harus perlu mengetahui dari soal yang ini. Misalnya diketahui. Jadi kita harus tahu dulu ya, diketahui. Tadi udah kakak katakan ya, dua buah benda bermuatan listrik sejenis masing-masing besarnya 4 kali 10 min 9 kolom dan 6 kali 10 min 9 kolom. Jadi ingat ya adik-adik ya, muatan listrik tadi apa keterangannya? Muatan listrik itu keterangannya adalah Q. Karena Q-nya ada 2, berarti ini Q1 dan yang ini adalah Q2. Q1 besar nilainya yaitu 4 dikali 10 min 9 kolom. Sedangkan Q2 yaitu besarnya 6 dikali 10 min 9 kolom. Kemudian kita lanjutkan lagi, terpisah sejauh 3 cm. Tadi sudah kakak katakan dari awal ya, ketika jaraknya itu cm, itu harus dirubah ke meter. Jadi 3 cm ini harus dirubah ke meter ya adik-adik ya. Nah, kalau untuk satuan tangga, kakak rasa ini adik-adik udah bisa ya, udah belajar di waktu kelas 7 dan kelas 8. Jadi kakak tidak mengulangi lagi ya. Yang perlu adik-adik lakukan, buka kembali catatan yang waktu kelas 7 maupun kelas 8. Sentimeter, kalau sentimeter diubah ke meter, itu adalah nilainya 0,03 meter. Ini adik-adik ya. Kenapa hasilnya? Kenapa 3 cm ini ketika dirubah menjadi meter hasilnya 0,03? Karena 3 dibagi dengan 100. Coba lagi buka satuan tangganya ya. Sentimeter ke meter itu ada 2 tangga. Jadi karena kita di hukum kolom ini tidak boleh angkanya ada yang berkoma. Jadi angka dari 0,03 ini harus kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Sekarang kakak ajarkan caranya ya untuk mengubah bilangan berpangkat. Misalnya ini 0,03. Kalau dijadikan bilangan berpangkat, mudah aja. 3 dikali, ini kan 10 ya, dikali 10. Karena dia angkanya 2 belakang koma, maka 3 kali 10 pangkat 2. Itu ya adik-adik ya. Untuk lebih paham lagi misalnya, bisa juga seperti ini ya, 0,03. Kenapa hasilnya 0,03? Karena 3/100. Itu ya. Kenapa dia 10 pangkat 2? Karena ini 3 ini ya, 10 biar dia mendapatkan nilai 100 itu kita kuadratkan 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat 2. Arti 10 pangkat 2 itu adalah 10 kali 10 itu 100. Pas ya adik-adik ya. Kemudian karena pada hukum kolom ini bilangan 0,003 ini harus kita ubah menjadi bilangan berpangkat, bilangan seperti ini ya. Jadi
3. Kenapa dia dapat hasilnya? 3 kali 10 min 2. 3 dikali, nah ditarik 10 pangkat 2 ini ditarik ke atas. Karena dia pindah posisi, kalau dia pindah posisi, di sini kan 10 pangkat 2 ya, berarti itu positif. Kalau dia pindah posisi misalnya ke atas, 2 ini menjadi negatif 2. Jadi ini adik-adik ya. Sampai di sini paham ya adik-adik? Jadi untuk R-nya adalah, kakak hapus saja yang ini ya, karena caranya udah ada. Bagaimana cara 0,03 ini bisa menjadi 3 kali 10 pangkat 2. Jadi R-nya yang ini. Ini adik-adik ya. Ketika adik-adik memasukkan angkanya ke rumus, yang dimasukkan angka yang ini, bukan angka yang di atas ya. Karena kita harus menyamakan dengan bentuk bilangan muatan listrik yang ini. Untuk yang ini kakak hapus ya. Kemudian kita lanjutkan lagi konstanta. Untuk nilai konstanta ini memang sudah ditentukan dari sananya ya, nggak bisa kita rubah-rubah. Jadi K ini K 9 dikali 10 pangkat 9 ya. Jadi untuk K ini sudah ditentukan nilainya adik-adik, tidak bisa kita rubah, kecuali kalau untuk muatan ya, tergantung soal yang diberikan. Misalnya bisa jadi ini 5 atau bisa jadi ini 7, kecuali yang konstanta ini tidak bisa kita rubah karena memang sudah peraturannya seperti ini ya. Setelah kita dapat ketahuinya, kemudian kita lihat lagi pertanyaannya apa. Nah, coba dilihat ya. Hitunglah gaya tolak antara kedua benda itu. Tadi kan sudah kakak katakan nih, kalau gaya itu tadi apa lambangnya? Gaya itu lambangnya F. Jadi yang ditanya F ya. Kemudian gaya ini, nah, tadi sudah kakak sebutkan juga ya. Kalau hukum kolom ini rumusnya K dikali Q1 dikali Q2 sama dengan R kuadrat. Ini rumus yang tadi ya. Tadi udah Kak ajarkan juga nih, bagaimana cara mudah menghafal rumus ini. Karena di IPA ini banyak rumus ya adik-adik ya. Jadi kita harus jeli dalam menghafal rumus-rumus IPA yang menurut adik-adik mudah untuk menghafalnya. Kalau Kak Yesi ya, agar mudah menghafal rumus hukum kolom ini, seperti ini aja. F sama dengan K, kita anggap ini K ya, K, Ki, Ku, retak. Artinya K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan rumus. Tadi K berapa adik-adik? K ini nilainya yang ini. Nah, K yang ini ya, kita pindahkan ke sini ya. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali, ingat ya adik-adik ya, kalau pada rumus IPA kali titik ini artinya kali, dikali Q1 dan Q2. Q1 ini ya, Q1 kita pindahkan Q1 yang di sini ke rumus. Berarti di sini 4 dikali 10 min 9. Kemudian Q2-nya yang ini ya, 6 dikali 10 min 9 per
R kuadrat. Nah, di sini R aja ya. Tadi sudah kakak katakan nih. Kalau untuk diketahui tidak perlu kita bikin R kuadratnya. Ketika dirumus baru dituliskan ya. R tadi, nah ini dia. Kenapa? Tadi kan sudah kakak katakan dari awal ya. Ketika jaraknya cm itu harus dirubah ke meter. Tapi bukan yang ini kita ambil, tapi kita ambil bilangan yang sudah kakak ubah ke bilangan berpangkat. Berarti bilangan ini ya 3 dikali 10 min 2. Ingat ya, karena dia kuadrat, kita bikin kuadrat di sini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi ini secara bentuknya ini berbeda ya. Kalau yang ini kan 9 kali 10 min 9. Kalau yang ini ada kuadratnya. Jadi kita harus samakan bentuknya dulu. Yang untuk yang atas ini kita tulis semuanya. 9 dikali 10. Pindahkan aja ya. Dikali 4 dikali 10 min 9. Pindahkan aja ke bawah. 6 dikali 10 min 9. Wah, nah. Yang perlu kita rubah di sini yang ini. Karena ini dia kuadrat, kita rubah dulu. Ini kuadrat ya. 3 pangkat 2. Nah, kakak ajarkan caranya ya. Kenapa 3 pangkat 2 ini dapatnya 9? 3 pangkat 2. Kalau untuk bilangannya di sebelah sini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3 9. Nah jadi ini ya. Untuk bilangan ini ketika kita kuadratkan 3 kali 3, berarti itu 9 dikali 10 ini tidak perlu kita pangkatkan, langsung kita tulis saja 10. Kemudian untuk min 2, kalau untuk bilangan pangkatnya itu tidak dikuadratkan, tapi langsung dikalikan. Berbeda dengan 3 pangkat 2. Yang untuk ini ya, min 2 min 2 ini langsung saja dikalikan yang untuk angka min 2. Yang untuk angka min 2 ini ya, ini tidak perlu. Yang untuk angka min 2 langsung kita kalikan saja. Ini dia ya. Min 2 dikali 2. Nah, jadi min 2 dikali 2 itu hasilnya min 4. Jadi 10 pangkat min 4. Nah itu adik-adik ya. Kemudian kakak hapus yang ini ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ketika angkanya sudah sama, kita lihat dulu nih. Kita lihat yang atas sama yang bawah. Kira-kira ada nggak angkanya yang sama di sini? Ada ya. Kita lihat ini. 9 sama 9 itu angkanya sama. Jadi kalau seandainya itu angkanya sama, adik-adik kita coret aja. Itu sama artinya 9 bagi 9 itu 1 ya. Kita coret. Berarti habis ya. Jadi yang tinggal yang atasnya mana lagi? 4 sama 6. Jadi angka 4 sama 6 ini kita kalikan. Nih, ada yang tahu 4 kali 6 berapa? 4 kali 6 ini adalah 24. Nah itu adik-adik ya. Kita kalikan nih, 4 kali 6 itu 24. Kemudian, jadi yang angka ini kita apakan? Kita tulis